apakah bersama kita? Mbak Aulia, Mbak Aulia, Mbak Ape. Oke, Mbak Ape lagi sedang tidak berada di depan layar. Kita lanjutkan dengan Mas Bobi. Halo Mas Bobi, Iya Pak, izin Prof, monggo Mas Piwi. izin share screen Pak. Oke, monggo. Sudah terlihat ya Prof. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dan rekan-rekan jadi saya akan mempresentasikan rencana penelitian terkait kajian penggunaan lahan reklamasi bekas tambang dalam pengembangan agrowisata. Ini nanti di studi kasusnya katanya belum ditentukan Prof, tapi garis besarnya adalah reklam. Dan latar belakangnya, tambang itu mempunyai stigma yang negatif ya, jadi negatif terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap kerusakan lahan, penurunan kualitas air, erosi, dan hilangnya biodiversitas. Jadi memang trennya itu pertambangan memang meninggalkan lahan yang relatif bisa dikatakan rusak dan tidak produktif. Mungkin kalau kasusnya adalah tambang-tambang besar, hal itu bisa diminimalisir, tapi kemudian timbul juga adanya tambang-tambang batuan yang skalanya lebih kecil, sehingga kegiatan reklamasi dan pasca tambang ini seringkali diabaikan. Kemudian dengan adanya amanat regulasi tentang kewajiban reklamasi lahan bekas tambang yang sudah ada undang-undangnya pun di dalam undang-undang itu juga disebutkan apabila tidak memiliki IUP tapi tidak ada kegiatan reklamasi yang dijalankan sudah diamanatkan untuk mendapatkan sanksi pidana yang sebelumnya memang di undang-undang yang lama itu memang belum ada, sehingga terdapat upaya untuk mengembalikan lahan bekas tambang menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Kemudian untuk perumusan masalahnya, yang pertama bagaimana kondisi aktual lahan bekas tambang dan apa saja dampak lingkungan. Kedua, bagaimana program reklamasi yang direncanakan. Dan yang ketiga, bagaimana mengukur dan memantau dampak penggunaan lahan reklamasi bekas tambang untuk agrowisata terhadap lingkungan seperti kualitas tanah dan air, serta bagaimana menerapkan praktik-praktik keberlanjutan. Jadi biasanya reklamasi itu jangankan untuk menentukan agrowisata atau skalanya yang lebih bagus gitu, dilaksanakan saja belum tentu. Kalau direncanakan wajib, tapi dilaksanakan belum tentu. Nah, ini mungkin saya akan menilai dari tanah untuk agrowisatanya. Ya, untuk tujuan penelitian yang pertama menganalisis dampak lingkungan yang berisiko akibat penggunaan kembali lahan reklamasi bekas tambang untuk agrowisata. Yang kedua, mengidentifikasi potensi dan peluang pengembangan agrowisata pada lahan reklamasi bekas tambang. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, menginformasi kepada semua pihak tentang bagaimana dampak lingkungan yang timbul akibat penggunaan kembali lahan reklamasi bekas tambang untuk agrowisata. Yang kedua, membantu masyarakat lokal berperan aktif dalam pengembangan dan pengelolaan agrowisata, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini yang ketiga, hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti, stakeholders, dan pengembang di wilayah-wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa untuk mengelola lahan reklamasi bekas tambang di kawasan agrowisata. Untuk hipotesisnya, jadi
yang operasionalnya tidak ada perbedaan signifikan dalam kualitas tanah dan air antara lahan reklamasi bekas tambang yang digunakan untuk agrowisata dan lahan reklamasi yang tidak digunakan untuk agrowisata. Dan hipotesis alternatifnya ada perbedaan signifikan kualitas tanah dan air karena yang digunakan untuk agrowisata dan bukan untuk. Mungkin demikian Prof dan teman-teman. Oke, Terima kasih saya. Terima kasih. oke. Makasih Mas Bobi. Oke. Mas Bobi kira-kira studi kasusnya di mana ya Mas Bobi? Untuk gambaran saat ini ada di wilayah kerja kantor saya, Prof. Jadi mungkin di Kendal, Prof. Jadi di sana ada, saya sebutnya hamparan karena di satu lokasi itu ada kurang lebih 5-6 izin dengan rencana reklamasi yang berbeda-beda, tapi dalam satu hamparan. Jadi jalannya hanya satu, aksesnya hanya satu, masyarakat yang terdampak ya sama di begitu Pak di daerah Oke. Kaliwungu. Ya, dulu apa? Penambangannya apa? Galian C ya? Di Prof Tanah Huruf Oh, daerah. nggak Galian C. Oke. Oke. Ya, jadi meskipun Galian C itu dampaknya cukup signifikan juga. Apalagi kalau melihat bekas-bekas lahan tambang di Kalimantan dan Sumatera, dan lubang-lubang tambang terbanyak di Indonesia itu justru di Kalimantan Timur, lokasi IKN kita gitu. Jadi ketika lubang-lubang itu ditinggalkan, tidak direklamasi, itu tentu akan menjadi idle resources, membahayakan keamanan. Nah, ketika kemudian bisa direklamasi itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam penggunaan. Kalau di kasusnya Mas Bobi kan untuk agrowisata, jadi bayangan saya itu ditanami dengan pohon yang punya nilai ekonomi begitu, apakah itu mangga, apakah itu apel begitu, kayak yang di Malang itu, di Batu itu bisa menjadi agrowisata, jadi menarik. Nah, wisata itu menarik kalau lingkungannya bagus. Jadi wisata dan lingkungan itu sebenarnya sinergi gitu, karena daya tariknya akan bagus kalau lingkungannya dipelihara begitu. Sehingga dua-duanya itu membutuhkan begitu. Nah, tentu menurut saya ada perbedaan gitu. Ketika lahan tambang itu menganga, tidak dipelihara, kemudian direklamasi menjadi agrowisata, itu tentu kualitas lingkungannya akan lebih bagus begitu. Karena wisata itu kan membutuhkan daya tarik, dan daya tarik itu satu di antaranya adalah lingkungan yang asri, yang bersih, sehat begitu. Itu Mas Bobi. Jadi ada dua hal yang mungkin perlu dieksplor. Jadi lokasi-lokasi wisata agro ya, seperti yang di Malang, kemudian kalau di kita itu di mana, di Tuntang itu ya, ada agrowisata ya. Kemudian juga upaya-upaya reklamasi yang dilakukan di bekas tambang begitu. Biasanya itu apa? Kalau di Kalimantan biasanya untuk kolam ikan, untuk ditanami tanaman
penghijauan begitu. Nah ini kan bukan sekedar ditanami, tetapi ditanami sekaligus kemudian menjadi objek wisata. Nah objek wisata itu menurut saya wisata yang punya karakteristik ekowisata begitu. Ekowisata itu sebuah wisata yang berusaha melestarikan lingkungan dan punya kontribusi terhadap masyarakat lokal gitu, meningkatkan pendapatan mata pencaharian bagi masyarakat lokal gitu. Oke, makasih Mas Bobi. Silakan di stop presenting. Terima kasih Prof. Kita simak sekarang presentasi dari Mbak Cindy Dwi Septiana Simangunsong. Silakan Mbak Cindy. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen ya Prof. Monggo Mbak Cindy. Apakah sudah terlihat? Sudah. Selamat sore, Prof. Sudarto beserta teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik penelitian saya yang berjudul bioremediasi tanah tercemar timbal menggunakan bakteri indigenus di TPA Jatibarang. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya yaitu karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan serta cepatnya laju urbanisasi yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan volume sampah di perkotaan, khususnya di Jawa Tengah, Kota Semarang. Di sini saya mengambil lokasi di TPA Jatibarang, yang mana TPA Jatibarang ini menjadi TPA terbesar di Jawa Tengah yang terletak di Kota Semarang, yang dapat menampung sekitar 70% dari limbah yang dihasilkan di Kota Semarang. Yang mana TPA Jatibarang ini mampu menampung setidaknya 800 ton sampah per hari. TPA Jatibarang ini mampu menampung sampah yang bersumber dari 16 kecamatan di Kota Semarang. Akibatnya, maka rentan terjadi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh logam berat yang bersumber dari sampah yang terjadi akibat adanya cairan lindi. Cairan lindi ini merupakan hasil infiltrasi air hujan yang meresap ke dalam tumpukan sampah. Air lindi ini mengandung bahan organik yang telah membusuk serta berbagai jenis logam berat. Kemudian untuk mengurangi konsentrasi pencemaran dari logam berat yang terkandung di dalam tanah yang berasal dari rembesan air lindi, maka perlu dilakukan proses pengolahan. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara bioremediasi menggunakan mikroba. Di sini mikroorganisme yang mampu meremediasi logam berat diantaranya adalah bakteri, contohnya adalah Bacillus sp, Pseudomonas sp, dan E. coli. Kemudian ada kapang, contohnya adalah Penicillium Schizongenum, Rhizopus stolonifer, dan Aspergillus oryza. Kemudian ada kamir, contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Di sini rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana cara meremediasi tanah yang telah tercemar timbal oleh air lindi di TPA Jatibarang. Kemudian tujuan umumnya yaitu untuk meremediasi tanah yang telah tercemar timbal oleh air lindi di TPA Jatibarang. Kemudian tujuan khusus dari penelitian saya yaitu yang pertama untuk menganalisis karakteristik tanah di TPA Jatibarang, kemudian untuk menganalisis logam berat yang terkandung di tanah yang telah tercemar oleh air lindi di TPA Jatibarang. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menganalisis bakteri indigenus yang mampu meremediasi tanah yang telah tercemar timbal di TPA Jatibarang. Dan yang terakhir untuk meremediasi tanah yang telah tercemar timbal oleh air lindi di TPA Jatibarang. Maka diharapkan penelitian ini
bermanfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai informasi dan masukan kepada pekerja dan masyarakat sekitar di TPA Jatibarang mengenai dampak yang ditimbulkan dari tanah yang telah tercemar timbal, serta solusi untuk meremediasi tanah yang telah tercemar timbal oleh air lindi. Kemudian bagi institusi terkait, yaitu sebagai referensi informasi dan pengetahuan untuk penelitian yang berkaitan selanjutnya, dan manfaat terakhir untuk bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait bioremediasi tanah tercemar timbal menggunakan bakteri indigenus di TPA Jatibarang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan Prof dan teman-teman semua. Apabila ada masukan, saya persilahkan. Baik, Mbak Cindy. Mbak Cindy sekarang bekerja di mana ya? Saya masih fresh graduate, Prof. Baru lulus. Dari teknik lingkungan? Dari kesehatan lingkungan, Prof. Oh, oke. Di Undip juga? Saya di Udinus dulunya, Prof. Di Udinus, baik. Baik. Ya, TPA Jatibarang itu TPA yang sudah overload dan sudah seharusnya mencari TPA yang baru, cuman belum dapat TPA yang baru, sementara masih memaksimalkan penggunaan TPA Jatibarang, dan termasuk kondisinya itu kritis. TPA Jatibarang merupakan salah satu TPA yang bulan Oktober 2023 itu terbakar. Ada 12 atau 13 TPA terbakar, sehingga waktu itu disebutkan sebagai krisis TPA ya. Jadi TPA kita itu bebannya masih berat, artinya pengelolaan di hulu dan tengah itu masih belum maksimal gitu. Karena masih banyak yang dibuang ke TPA. Nah, Mbak Cindy itu ingin mengidentifikasi kondisi tanah di sana, kemudian logam berat. Asumsi saya tinggi logam beratnya. Kalau tidak salah sekarang itu sapi-sapinya sudah dipindah ya? Sudah dipindah atau belum? Waktu itu kan ada perencanaan mau dipindah. Waktu itu saya survei lokasi, ada yang sudah kayak di pinggir-pinggir gitu, Prof. Sapi-sapinya. Masih ada sapinya? Masih ada, Prof. Karena waktu sapinya itu di sana ribuan itu memakan sampah organik yang baru turun dari truk, itu lalu ada analisis kandungan logam berat sapi itu sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan kalau kita makan steak di Semarang itu bukan steak dari sapi yang diternak di TPA ya, karena logam beratnya tinggi. Jadi mengetahui karakteristik TPA artinya tanah di sana, kemudian logam berat, lalu berusaha untuk meremediasi tanah yang tercemar itu atau licin, bagaimana supaya bisa lebih baik. Nah, mungkin arahnya adalah penggunaan TPA setelah dilakukan penutupan. Jadi kita pernah punya TPA di Tapak, Ibu dan Bapak, teman-teman. Sekarang sudah direklamasi, sudah ditanami. Saya kira itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran kita bahwa lahan bekas TPA itu bisa dimanfaatkan. Seperti lubang tambang yang tadi disampaikan oleh Mas Bobi ya. Begitu Mbak Cindy, makasih. Baik, Prof. Terima kasih atas masukannya, Prof. Oke.
Mari kita simak bersama presentasi Mas Dimas. Mas Dimas Aditya Reza Pahlevi. Hadir, Prof. Monggo. Ya, izin share screen ya, Prof, dan teman-teman. Oke. Apa sudah terlihat, Prof? Share screen. Oke, ampun. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Sudarto beserta rekan-rekan semuanya. Di sore hari ini saya akan mencoba berbagi topik penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul analisis jejak karbon pada pembangkit listrik tenaga diesel dengan mengevaluasi emisi dan strategi pengurangannya. Baik, untuk latar belakang sendiri, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global terbesar yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Peningkatan konsentrasi GRK atau gas rumah kaca di atmosfer, khususnya karbon dioksida, telah mengakibatkan pemanasan global yang berdampak pada berbagai aspek lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, PLTD sebagai salah satu pembangkit listrik yang banyak digunakan di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik utama atau sebagai sumber cadangan energi. PLTD beroperasi dengan membakar diesel untuk menghasilkan energi mekanik yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Meskipun menawarkan solusi cepat dan fleksibel, pembakaran diesel menghasilkan emisi CO2 yang signifikan serta polutan lainnya seperti NOx, nitrogen oksida, dan partikulat lainnya. Dalam konteks perubahan iklim global dan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, penting untuk memahami dan mengukur jejak karbon dari berbagai sumber energi, termasuk PLTD. Jejak karbon mengacu pada total emisi CO2 yang dihasilkan sepanjang siklus dari penggunaan bahan bakar hingga pembangkitan listrik. Penelitian mengenai analisis jejak karbon tidak hanya memberikan gambaran mengenai dampak lingkungan dari pembangkit tersebut, tetapi juga membuka peluang untuk mengidentifikasi strategi mitigasi yang dapat mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi. Untuk rumusan masalah yang saya ajukan yaitu yang pertama, apa saja sumber utama emisi karbon dioksida atau CO2 dan gas rumah kaca lainnya dari pembangkit listrik tenaga diesel. Lalu yang kedua, efisiensi mesin dan jenis bahan bakar terhadap jumlah emisi yang dihasilkan oleh PLTD. Lalu yang ketiga, bagaimanakah hasil permodelan penyebaran emisi yang berasal dari PLTD. Lalu apa dampak jejak karbon PLTD terhadap kualitas udara ambien? Lalu yang terakhir, langkah-langkah mitigasi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi jejak karbon PLTD dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak sumber pencemaran, lalu evaluasi kualitas udara ambien, mengevaluasi kepatuhan terhadap standar lingkungan, dan menyarankan langkah-langkah perbaikan agar dapat lebih efisien dan optimal kembali. Lalu untuk manfaatnya, perencanaan dan manajemen perusahaan sehingga dapat
lebih baik dan ditingkatkan optimalisasinya, lalu penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas lingkungan. Baik, cukup dari presentasi saya di sore hari ini. Monggo untuk saran, masukan, dan pertanyaan baik dari Prof. Sudarto maupun dari teman-teman. Terima kasih. Coba dari depan, Mas Dimas. Ya, ini terus. Next, please. Next slide, please. There. Oke, jadi mengidentifikasi hotspot begitu ya. Hotspot pada sumber emisi, kemudian arahnya adalah pada efisiensi ya. Ya, Untuk betul. mengurangi emisi, Pak, Mas ya. Ya, betul, Prof. Terus, sebentar. Sumber emisi, jumlah, jejak karbon, langkah mitigasi. Enggak, silakan teman-teman. PLTD ya. Kasusnya Ya. di mana nanti, Mas? Sebenarnya kemarin habis ada kerjaan, Prof, di kasusnya, tapi jauh sih di Kolaka, Oh, di Sulawesi di Tenggara. Sulawesi, ya Sulawesi Tenggara. Iya, betul, Prof. Nah, Oke. Oke. Cuman belum jadi ya. Nanti kalau yang di Tambak Loro itu pembangkit listrik tenaga diesel dan gas ya, PLTDU ya, kalau nggak salah. Uap dan gas oh iya, yang Prof. Tambak Loro itu. Iya. Oke, oke. Jadi ini kan mungkin mirip atau mirip dengan tadi Mas Khairul tadi ya, Anwar, iya, betul. menggunakan LCA untuk mengidentifikasi emisi pada setiap daur hidup produk, pada setiap mata rantai operasi lah. Iya, Lalu betul, Prof. bagaimana mengurangi atau mengendalikan itu dengan efisiensi. Nanti arahnya ke apa? Teknologi ya, Mas? Ada prototipe gitu ya? Iya, kalau saya tertarik dengan itunya sih, Prof. Tertarik dengan alat pengendali emisinya, kira-kira yang efisien dan cocok diterapkan di PLTD itu Ya, apa gitu. ya. Oke. Peserta proper itu kan diwajibkan untuk melakukan apa yang disebut dengan eco-efisiensi, Pak. Eco-efisiensi itu seperti yang saya sampaikan pada presentasinya Mas Khairul itu, mengidentifikasi atau menganalisis, mengakses dampak maupun energi, air, timbulan limbah dan sebagainya pada setiap mata rantai daur produk. Lalu apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin shopping list yang di LCE tadi nanti bisa digunakan sebagai referensi, meskipun dalam bentuk modifikasi ya. Iya. Oke, matur nuwun Mas Dimas. Ya.
Terima kasih Prof Yeah. atas masukannya. Ini Kita... saya izin stop sharing berarti ya, enggak, Prof. Mas. Yeah. Kita lanjut dengan Mbak Esti. Mbak Esti Lestari. Ya, Prof. Siap, Prof. Hadir. Izin sharing kok. Izin, Prof. Apa sudah terlihat? Sampun. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Sudarto dan rekan-rekan. Izinkan saya untuk memaparkan rencana penelitian saya, yaitu yang berjudul Uji Efektivitas Ekoenzim Buah Belimbing Wuluh dan Bayam dalam menurunkan kandungan BOD, COD, dan TSS air limbah rumah pemotongan ayam. Dengan latar belakang yaitu bisnis rumah potong ayam telah berkembang di Indonesia sebagai akibat dari peningkatan konsumsi daging ayam menurut data Badan Pangan Nasional, yaitu pada tahun 2023 rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging ayam ras 7,46 kg per kapita per tahun. Dengan level konsumsi tersebut meningkat 4,3% dibanding 2022, serta menjadi rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Air limbah yang dihasilkan dari RPA yang tidak dilakukan pengolahan sebelum dibuang akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah tersebut memiliki kandungan bahan organik yang cukup tinggi. Kandungan limbah yang terdiri dari karbohidrat, protein, garam, dan lemak dapat memicu pertumbuhan, perkembangan mikroba sehingga menjadi pembusukan yang menimbulkan bau kurang sedap. Air limbah kegiatan RPA akan menimbulkan berbagai gangguan bagi masyarakat sekitar, yaitu potensi gangguan kesehatan masyarakat, gangguan kesehatan lingkungan, dan gangguan estetika sekitar. Karakteristik air limbah kegiatan RPA pada BOD 4050,68 mg per liter, COD sebesar 4711,48 mg per liter, TSS 1538,80 mg per liter, dan pH sebesar 6,70. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif pengolahan air limbah yang tepat guna, efektif, dan efisien guna pencegahan pencemaran lingkungan. Dengan konsep zero waste mendorong pergeseran kita untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien dengan mengatakan bahwa setiap barang yang dapat digunakan akan terurai kembali ke alam. Dengan mengubah limbah buah dan sayur menjadi ekoenzim adalah salah satu cara untuk memanfaatkan dan mengolah sampah organik. Ekoenzim adalah ekstrak cair yang dibuat dengan fermentasi sisa sayuran dan buah dengan substrat gula merah dengan memperkirakan senyawa kimianya. Upaya ini dapat dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan ekoenzim. Menambahkan ekoenzim ke air tercemar memiliki efek positif pada pH, mengurangi padatan, kebutuhan BOD, nitrat, dan klorida. Mengapa menggunakan belimbing wuluh? Karena belimbing wuluh mempunyai kandungan nutrisi dan antioksidan yang tinggi, kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan bakteri, proses pembuatan yang sederhana, dan bayam mengandung bahan nutrisi dan vitamin yang bermanfaat. Sisa-sisa bayam yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan untuk membuat ekoenzim sehingga tidak terbuang sia-sia. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas ekoenzim buah belimbing dan sayur bayam dalam menurunkan parameter kualitas air limbah pada rumah potong ayam, BOD, COD, dan TSS. Yang kedua, bagaimana dampak pengolahan limbah cair pada rumah potong ayam terhadap aspek sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas ekoenzim dalam menurunkan parameter kualitas air limbah RPA, kemudian menganalisa dampak pengolahan limbah cair pada rumah potong ayam terhadap aspek sosial.
Kemudian manfaatnya yaitu memberikan informasi ilmiah tentang efektivitas ekoenzim dalam menurunkan parameter kualitas air limbah RPA termasuk aspek sosial dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat ekoenzim dengan buah blimbing, wulu, dan sayur bayam dan mendorong penerapan metode ini. Demikian paparan dari saya, Prof. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk masukan dan saran saya perlukan. Makasih, Prof. Ya, makasih Mbak Esti. Ya, Prof. Mbak Esti ini background-nya biologi ya? Saya kimia, Prof. Oh, kimia ya? Oke. J. Kimia murni ya, kimia MIPA ya? Kimia murni, J. Oke, baik. Makasih Mbak. Jadi pemanfaatan belimbing buluh dan sayur bayam untuk mengurangi limbah atau meminimasi limbah potong ayam RPA. Masalahnya sudah dikemukakan, evidennya tadi di slide nomor 2, Mbak. Slide nomor 2, coba. Nah, slide nomor 2 ya. Ini eviden, teman-teman. Jadi untuk tadi yang sampai dengan presentasi nomor 6 tadi, mohon di latar belakang itu dilengkapi dengan eviden seperti ini untuk menunjukkan bahwa masalahnya itu urgen dan aktual begitu ya. Lalu ini namanya empirical evidence. Kemudian mungkin dilengkapi dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tentang limbah rumah potong ayam itu. Apa yang sudah dilakukan itu namanya mengidentifikasi riset gap, lalu di mana posisi penelitian teman-teman itu di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Itu namanya empirical evidence dengan theoretical evidence. Nanti studi kasusnya di mana ya Mbak Esti? Rencananya itu di Peterongan itu ada rumah potong ayam skala kecil, Prof. Jadi di rumah tangga itu ya? Jadi di belakang pasar Peterongan. Oh iya. Jadi usaha rumah potong ayam begitu ya? Itu ayam horn ya? Ayam potong itu ya? Ayam horn itu ya? Iya. Ya, kalau bisa digambarkan evidennya itu dengan implikasi lingkungannya ya, implikasi ABC-nya gitu, abiotik, biotik, dan sosial gitu, yang menunjukkan urgensinya. Siap, Bro. Jadi nanti bentuknya itu skala lab ini ya? Skala lab. Makasih Mbak Isti. Matur nuwun, Prof. Izin stop sharing. Monggo. Selanjutnya mari kita dengar dari Mas Hakmal. Mas Aryo Dito. Monggo Mas Hakmal. Ada suara yang bocor kan? Mas Hakmal suaranya kecil. Oh, baik Pak. Bagaimana sekarang Pak? Lumayan. Baik Pak. Saya
Apakah sudah siap? Apakah slide-nya sudah terlihat, Pak? Sudah. Pertama, saya ucapkan selamat sore kawan-kawan dan Pak Prof. Sudarto. Terima kasih sudah berikan saya kesempatan untuk ini berpresentasi terhadap judul dari disertasi saya, judul dari tesis saya. Pertama adalah saya akan menjudul dari itu adalah implementasi dari sistem proyeksi, dari studi proyeksi dari implementasi terhadap sistem bagi hasil untuk proyek inisiatif proyek karbon berdasarkan model agroforestry yang telah dilakukan oleh Indonesia. Pertama adalah background-nya adalah kita sudah bisa memastikan bahwa agroforestry adalah termasuk sistem pertanian dan kehutanan yang sudah ada di Indonesia selama bertahun-tahun dan sudah termasuk dalam implementasi sustainable konservasi yang berkelanjutan dengan elemen-elemen sosial yang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, dengan adanya sekarang mulainya dibukanya pasar karbon, terutama yang sekarang adalah berdasarkan dengan sistem offset karbon, maka perusahaan-perusahaan dan industri itu membutuhkan semacam skema di mana untuk menunjang keseimbangan dari penurunan untuk karbon tersebut yang sekarang sudah di-establish berdasarkan nilai economic value of carbon dan juga ditargetkan oleh Indonesia yaitu adalah dengan net zero emission dari tahun 2060. Mereka ini berdasar dari saya menemukan bahwa adanya proposal terhadap sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh petani-petani Indonesia dan pemilik-pemilik lahan dalam inisiatif Carbon Project untuk masuk ke dalam pasar. Pertama dengan adanya sistem agroforestry tersebut hingga ada kemungkinan besar untuk keseimbangan antara ekonomi dan karbon, ekonomi dan penurunan emisi. Nah, kamu didapatkan rumusan permasalahan adalah dibutuhkannya analisis untuk dipelajari apa keuntungan-keuntungan dari skema sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan oleh petani atau pemilik lahan dalam inisiatif karbon proyek tersebut. Dan dibutuhkan dan kurangnya analisis proyeksi terhadap inisiatif proyek karbon untuk kedepannya yang akan direncanakan untuk agroforestry terhadap usaha-usaha untuk menyeimbangkan emisi karbon. Lalu untuk ini sehingga tujuan dari studi saya adalah untuk mempelajari skema dan keuntungan dari sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan dalam inisiatif proyek karbon tersebut. Dan untuk membuka kemungkinan dan mempelajari dan membuka kemungkinan ada petani terhadap inisiatif karbon tersebut. Dan juga untuk menganalisis dari planning terutama untuk proyeksi kemungkinan dari keuntungan dari sistem agroforestry dalam pasar karbon masuk dengan
inisiatifnya. Pertama-tama saya harus mulai dengan ini saya lanjutkan juga dengan ini. Saya akan melakukan kerjasama dengan tempat magang saya, yaitu Yayasan Budi Sejaya Lestari yang sudah melaksanakan sistem CSR dan rehabilitasi lahan. Dan dengan dasar usaha bersama dengan petani, pertama bagi sistem CSR melalui pembagian bibit pohon beserta dengan monitoringnya. Dan karena itu saya tertarik dengan sistem bagi lahan tersebut terhadap petani, terutama dalam aspek-aspek sosialnya. Aspek sosial dengan keuntungan yang sekarang ini adalah untuk masa depannya, sehingga dari hulu ke hilirnya tersebut. Namun ya untuk metodologinya saya masih mempertimbangkan, mungkin ada kemungkinan dari ini adalah penggunaan data-data yang pernah data dari sistem yang sudah ada, terutama juga dengan mungkin ada komparatif study dari usaha-usaha yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara sebelum Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas bila mana saya ada kekurangan dan ada ketidaksinkronan. Saya mohon maaf besar-besarnya. Bila mana ada pertanyaan dari Bapak atau dari teman-teman, saya bisa. Apakah sudah terdengar? Mohon maaf. Terima kasih Mas Akmal. Terima kasih. Oke. Ini hanya ingin tahu saja. Preliminary proposalnya Mas Akmal itu sudah ditulis dalam bahasa Inggris. Apakah ini memang sudah sebuah proyek yang sudah diajukan ke sebuah lembaga begitu atau bagaimana? Ini mungkin lebih ke arah proyeksinya sih Pak. Sebenarnya untuk lembaga, untuk ininya sedang dalam proses, terutama ini udah dalam kayak skematik untuk pembuatan land ownership group-nya itu, karena yang kayak pertimbangan adalah dari sana itu dibutuhkan lahan seberapa besar untuk bisa masuk ke pasar karbon. Namun karena petani tersebut dari yayasan itu tersedia untuk sebagai mediator untuk memberikan sarana memberikan semacam seperti itulah platform seperti itu, sehingga bisa petani-petani ini dengan land ownership group ini mungkin berdasarkan kalau saya pahami itu yang sedang dicoba dilaksanakan itu di sekitar Kabupaten Bandung, terutama Ciwidey. Ya. Kabupaten mana? Bandung? Ya, Kabupaten Bandung. Oh. Sehingga sehingga ini saya mencoba untuk membuat semacam proyeksi ketika di ininya bagaimana ke depannya, termasuk juga dengan mungkin saya akan memberikan semacam survei apakah terhadap awareness dengan dengan market karbon ini ke petani-petani, pertama yang dengan sistem agroforestry. Itu sih Pak. Gimana Pak? Dari teman-teman bagaimana? Akmal, proyek karbon inisiatif itu bentuk proyeknya seperti apa?
Mereka ya seperti pembagian apa ya, penyusunan dia kayak apa ya, di yayasannya itu yang saya pelajari, mereka menyusun skema di mana petani-petani itu bisa masuk ke dalam market karbon di Indonesia dengan mendaftarkan sebagai land ownership group-nya itu. Sehingga sistemnya itu juga dengan sistem bagi hasil ke petani-petani ya. Walaupun petani punya 2 hektar atau mungkin 10 hektar itu ada perbedaan. Oh, oke. Sudah ada yang dipraktekkan di tempat lain itu? Mungkin dari kabupaten di situ. Mungkin sebenarnya juga untuk yayasannya masih ada cabang lain, cuma masih dalam bentuk CSR, Pak. Iya. Tapi mungkin kalau bisa bandingkan CSR dengan Carbon Project Initiative itu sebagai proyeksi mungkin bisa komunikasi lebih lanjut lagi. Iya. Nah, mungkin kalau itu bayangan saya, kalau itu proyek itu sudah berjalan kan punya kontribusi terhadap lingkungan ya. Jadi karbon dari sisi ekonomi kan masyarakat mendapatkan imbalan gitu dengan inisiatif mereka menanam sejenis tanaman di luasan berapa hektar begitu. Si petaninya kan mendapat manfaat, lalu dari sisi ekologi itu kan bisa dihitung ya, serapan karbon, lalu kemudian fungsi sebagai pengatur tata air, pencegah erosi begitu ya. Dampak positif ya. Ya, jadi mungkin yang dihitung bukan hanya dari sisi ekonomi ya, berapa imbalan atau kompensasi yang bisa didapat dengan memasuki pasar karbon itu. Dan itu kan perlu ada fasilitasi, ada mediasi, ada edukasi begitu, supaya masyarakat itu mendapatkan akses sekaligus juga kewajiban bagi petani yang ikut di inisiatif karbon itu apa gitu kewajibannya. Apakah itu menghambat atau justru malah mendorong gitu. Ya itu saya kira analisisnya perlu komprehensif ya. Pohon yang bisa dicegah itu yang masuk ke kita. Halo. Oke. Makasih Mas Akmal. Baik Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak kawan-kawan dan Pak Data atas perhatiannya. Saya izin stop sharing. Enggak. Satu lagi ya, supaya genep 8. Sehingga nanti minggu depan tinggal 8 lagi. Mbak Masita Sakinah. Ya, hadir Pak. Enggak. Bisa. Apakah sudah terlihat? Masalahnya ini, sudah. Aku harus sadar kalau banyak Akmal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin saya untuk mempresentasikan pendahuluan proposal penelitian saya dengan judul Kajian Penerapan Konsep Green City untuk Kota Pesisir, Studi Kasus Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Seiring dengan
Seiring dengan perkembangan Kota Bitung seperti peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh sosial politik, telah terjadi perubahan lingkungan secara fisik, yang mengalami dampak kerusakan yang cukup dengan secara tidak sadar. Dampak tersebut akan menimbulkan masalah-masalah baru seiring dengan proses pertumbuhan yang terjadi. Berdasarkan penelitian Setiasih tahun 2022, Kota Bitung yang merupakan kota seluas 313,50 km persegi di Provinsi Sulawesi Utara, dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Namun Kota Bitung ini mengalami dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Manado-Bitung, di mana dalam pembangunan tersebut sering dilakukan penghilangan ruang terbuka hijau RTH maupun penebangan pohon, sehingga jumlah RTH maupun tutupan vegetasi berkurang. Menurut Salamuddin dan lainnya tahun 2023, kerusakan fisik seperti ini di mana perubahan penggunaan lahan menjadi area terbangun yang menimbulkan fenomena masalah lingkungan di perkotaan seperti suhu udara yang meningkat, tingkat polusi udara yang tinggi, rusak dan hilangnya berbagai habitat, banjir, berkurangnya penyerapan air ke dalam tanah, dan juga menurunnya keanekaragaman flora dan fauna, serta rusaknya pemandangan alam dan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan. Akibat kebutuhan lahan yang semakin meningkat, mendorong timbulnya permasalahan lingkungan sehingga diperlukan konsep pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dengan demikian, perlu adanya solusi perencanaan dan perencanaan pengembangan kota yang dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem lingkungan kota yang ada di dalamnya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan konsep kota hijau atau Green City. Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 menargetkan pada tahun 2025 seluruh kota di Indonesia dapat menerapkan konsep Green City di kotanya termasuk Kota Bitung. Selain itu ada pula rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Bitung untuk tahun 2013 sampai tahun 2033 menargetkan bahwa ruang terbuka hijau RTH publik akan mencakup 20% dari luas wilayah kota di luar kawasan lindung. Oleh karena itu, diperlukannya adanya penelitian untuk menilai sejauh mana upaya Kota Bitung dalam menerapkan konsep Green City sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan dalam menentukan kebijakan yang dapat dipilih untuk meningkatkan kinerja Kota Bitung dalam upaya pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Adapun rumusan masalah peneliti yaitu yang pertama, bagaimana penerapan konsep kota hijau di Kota Bitung. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan konsep Green City di Kota Bitung. Untuk tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana konsep Green City dapat diterapkan di kawasan Kota Bitung, sehingga dengan penelitian yang dapat menghasilkan sebuah kajian dalam pendekatan konsep kota hijau dan strategi pengembangannya. Untuk manfaat teoritis, didapatkan untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam mengkaji penerapan konsep Green City di perkotaan. Untuk manfaat praktis, menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lain yang berhubungan dengan konsep Green City, menjadi salah satu referensi untuk perbaikan perancangan untuk kawasan perkotaan di mana yang akan datang, baik untuk Kota Bitung maupun kawasan perkotaan lain. Dan terakhir, memberikan rekomendasi pada pemerintah Kota Bitung mengenai strategi penerapan dan pengembangan konsep Green City di Kota Bitung. Sekian presentasi dari saya. Dikembalikan ke Prof. Darto. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Masita. Ya. Mbak Masita itu tinggal di mana? Di Bitung. Di Bitung. Ya. Jadi putri daerah ya. Kerja apa di sana? Belum bekerja, baru lulus, Pak. Oke. Nggih. Saya pernah sekali ke sana. Itu Pelabuhan Samudra ya? Iya. Kota kedua terbesar di Sulawesi Utara. Bagus kotanya waktu itu ya? Iya.
Oh, sudah lama sekali. Waktu itu saya menjadi konsultan untuk pendidikan tinggi. Saya dari segi lingkungannya ada Politeknik Pelayaran kalau tidak salah. Iya, Pak. Iya, Prof. Iya, baik. Nah, yang terlintas di benak saya, Mbak Masita dan teman-teman semua yang menyimak presentasi Mbak Masita, apakah ini merupakan penelitian evaluasi tentang penerapan Green CT gitu? Itu yang Iya, pertama. Prof. Jadi, apakah Kota Bitung itu sudah mengadopsi Green CT, lalu Mbak Masita berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana antara kriteria Green CT ada standar-standarnya begitu ya? Mungkin, Prof. oke, monggo Mbak Masita silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Tidak, Prof. Iya ya. Kriteria-kriteria Green CT mungkin kalau dalam benak yang terlintas di benak saya, apakah hanya berkaitan dengan ruang terbuka hijau? Kalau ruang terbuka hijau itu ketentuan di Undang-Undang Tata Ruang, betul 20% itu untuk ruang publik, lalu 10% untuk ruang privat gitu ya. Dari privat itu rumah tangga dan sebagainya. Nah, apakah ada kriteria yang lain misalnya soal sampah, kemudian pengelolaan air, drainase dan sebagainya, pencemaran udara begitu. Karena kota kan yang dihadapi kan pencemaran udara, pencemaran air, kemudian tata ruang begitu. Nah, itu yang perlu nanti dieksplor lebih mendalam tentang topik yang sekarang kita simak bersama dari Mbak Masita Sakinah. Begitu Mbak Masita. Jadi apakah Kota Bitung itu sudah mengadopsi Green City? Untuk sejauh ini belum, Prof. Soalnya, ya. Ya, belum. Jadi kalau begitu mungkin mengidentifikasi indikator atau kriteria Green City. Sebuah Green City itu kriterianya apa, indikatornya apa, kemudian melihat fenomena yang ada di Bitung, tata ruang, lalu kriteria yang lain misalnya apa begitu, air, kemudian udara begitu. Kalau yang indeks kualitas lingkungan itu kan hanya 3, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan tutupan lahan begitu. Itu Mbak Masita. Baik, Prof. Baik teman-teman, kita akhiri untuk kuliah pada hari ini. Sudah ada 8 yang presentasi. Untuk minggu depan kita lanjutkan bagi yang belum. Tapi mohon yang sudah juga hadir untuk menjadi reviewer dan sekaligus belajar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi dari 8 itu kan nampak bahwa lingkungan itu sangat beraneka ragam ya. Ada yang berkaitan dengan pengelolaan kota, ada yang berkaitan dengan pencemaran sungai, kemudian berkaitan dengan jejak karbon. Itu indahnya kita belajar di ilmu lingkungan, sangat bervariasi, tetapi semua di bawah payung ilmu lingkungan begitu. Terima kasih sudah hadir di kuliah yang ketiga. Saya akhiri, sampai ketemu minggu depan.
di jam yang sama saya akan info ke teman-teman lewat Mas Nur Taufik. Siap, kita Profesor. offline apa online jam berapa begitu. Ini untuk absensi Profesor mohon petunjuk Oh iya, karena hadir semua ini kelihatannya. Nggih sampun. Saya mohon dilaporkan ke Mas Hastomo ya, Mas Nur Taufik. Profesor. Nanti biar dibantu secara manual. Ngomong-ngomong teman-teman itu kalau Jumat free jam berapa ya? Setelah maghrib, Prof. Oh, setelah maghrib free. Jadi pagi penuh ya? Sampai jam 4 kita, Prof. Oh gitu. Kalau baik. kerja, iya. Oh gitu. Jadi mulainya jam 4 ya? Nggih sampun. Berarti tidak bisa maju ya? Gak apa-apa. Makasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Turun ya. Selamat sore. Selamat sore, Bro. Nggih, matur nuwun.